Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana ababa hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala al muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara su'a ay tarakahu wal mujahidu man jahada hawahu ay min zajri nafsihi ma'aw man zajara nafsahu an ittiba'i syahawatihi bis sabri wat tawtini ala itharil khairi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ki hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, bapak ibu, jemaah sekalian yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus para sepuh bini sepuh Masjid Al-Ma'ruf, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kita lantunkan. Karena sabab kehendak Allah, karena sabab iradah Allah lah Allah Subhanahu wa taala kuasakan kita untuk terus menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmat, karunia, barakah dan catatkan kita di segala jalan kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan menyampaikan membacakan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kemarin. Jadi kemarin beliau sampaikan sebagian potongan baru berapa baris kita baca di awal. Beliau sampaikan bagian kedua dari ketaatan kepada Allah itu adalah ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat. So the second part of let me speak in fast in two languages. So the second part of being obedience to Allah Subhanahu wa taala is move away or holding ourselves from doing any ma'asi or any harmful activities or any harmful deeds. Jadi kemaksiatan itu niki menarik nih. Maksiat itu diinggriskan. Maksiat itu diinggriskan, beberapa orang menerjemahkannya dengan harmful. Is that right? Some say it's harmful. Harmful itu sebenarnya kalau literally-nya itu terjemah dari zalim. Tapi enggak, sebagian buku malah menerjemahkan maksiat itu dengan harmful. Jadi maksiat itu bagian selilit sing ora boleh diterusin nih, Pak. Iku nek diterusin bonus nopo bonus gitu. Ini bonus ngapunten. Nggih. Tapi itu menarik itu karena gini, kalau mulai dari sana. Kenapa orang sering menerjemahkan zalim maksiat itu dengan harmful, yang sebenarnya secara harmful itu artinya merusak. Yes, destroying. Harmful is damaging. Yes, destroy. Apalagi ya, damaging, destroying itu harmful. Tetapi sebenarnya terjemah itu bukan sekadar memindah bahasa, tetapi karena memang di dalam kemaksiatan. Jadi kalau dalam Al-Quran di kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala gambarkan kemaksiatan itu dengan zalimun li nafsi. So maksiat is actually being harmful to yourself, not to others. Jadi ketika orang melakukan maksiat, dia sebenarnya tidak sedang menganiaya orang lain.
orang nyuri barang orang, orang menipu orang lain, orang mukuli orang lain, orang membuat orang misalnya karena nopo ya. Nah kita komplek ini komplek nih urusan rumah kayak komplek kan perumahan panjenengan sama perumahan kula kan ya sami nggih. Problemnya perumahan itu kan kadang-kadang parkir kendaraan depan rumah, tanaman kita sing godenya ora katulungan gitu kan. Kan macam-macam gitu. Nek komplek kan ya problemnya nek sami, Pak. Nek di kampung ora masalah ngono, Pak. Wong halamannya ombone sak ombo-ombone itu kan. Enjing kene sak opo sak gede-gede. Kalau kita di komplek nah kadang-kadang jadi sesuatu yang sepertinya mengganggu orang lain itu kan maksiat. Maksiat. Jadi maksiat itu ketika kita mengganggu orang. Nah, tetapi lalu kemudian misalnya itu yang berhubungan dengan orang lain atau yang berhubungan dengan diri sendiri. Ada perintah sholat dia tidak sholat, ada perintah puasa dia tidak puasa, ada perintah menahan tangan dari maksiat dia tak tahan tangan, ada perintah menahan hati dari maksiat dia nggak tahan hatinya. Pendeknya ada larangan dia tabrak, ada perintah tidak dia lakukan. Sepertinya biasa-biasa saja, karena di dalam Al-Quran Allah juga sampaikan pernyataan kalau di kitab ini Imam Nawawi, Imam Ghazali menyebut di awal-awal, kalau panjenengan masih ingat ketika kita awal-awal baca, kerjaan syaitan itu adalah liyudlika ilal ma'asi, mendorong engkau jatuh ke dalam maksiat, fatastadrijuhu, lalu kemudian tastadrijuhu itu cara kita nopo melulu melanjurkan kan, terlanjur masuk istidraj, masuk ke sana. Maka ketika orang melakukan maksiat, sebenarnya pada saat itu wajabat lahunna, dia sedang menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Ya tidak sekarang, besok masuk api neraka kan besok. Yang sekarang masuk api neraka ya ampun. Itu perkara lain lagi. Nanti kita cerita itu lagi. Maka sebenarnya setiap kali orang melakukan maksiat, kita melakukan maksiat, pulau melakukan maksiat, pada saat itu tanpa disadari, walaupun tidak diniati, pulau sedang menzalimi diri sendiri. Kezaliman yang paling berat terhadap diri sendiri itu adalah menyediakan diri kita untuk menjadi bahan bakar api neraka. Kunci paling abot. Makanya di dalam Al-Quran bahas kemaksiatan itu juga sering dibahasakan dengan orang yang jadi pelaku maksiat itu juga disebut seringkali dalam Al-Quran dengan zalimun linafsihi, wong sing zalimi awae dewe. So doing maksiat is actually doing harmful to himself or herself, not to others. Jadi walaupun sepertinya tampilannya nyakiti orang lain, sebenarnya ya enggak. Wong sing disakiti iku sesuk kita ngibah wong sing digibahke ku sesuk nambah pahala, ngurangi dosa tanpa melakukan apa-apa untuk bonus, Pak. Sing kehilangan itu ya kita. Wong sing diomong itu ya untuk bonus, penak banget deh. Tapi bukan berarti panjenengan yuk ngomong ke aku ae ora apa-apa. Aku ngomong ke aku yang ngundang-undang. Ada juga orang kan yang sengaja melakukan sesuatu sing aneh-aneh gitu kan apa ben diomong wong. Lah iku sing ben diomong-omong ku sing dadi dosa iku. Iku melu dadi dosa. Iya, dunia iku ya seimbang. Prinsipnya nek wong urip niku kayak air masuk ke dalam bejana. Nek di dalam bejana niku sampun wonten batu, ya airnya ora usah nabrak batu keluar kan ngaten nggih. Airnya akan mengisi ruang-ruang di antara batu. Nek ono pasir meneh ya pasir akan mengisi ruang, air mengisi ruang ya kayak ngaten wong urip niku. Nek wong urip iku ya masing-masing ya kudu tahu diri. Nek kene rada kenceng, kene ya kendor. Kene rada kendor ya kene kencang gitu kan. Biar bejana tuh terisi penuh. Orang hidup tuh ya seperti itu nggih. Jadi ya kadang kelakuan kita apik, kadang apik, ya kadang apik terus ya Pak. Amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, falidzalika, jadi kemarin kan ujar beliau, orang yang bisa menahan diri dari maksiat sebenar-benar penuh
itu adalah as-siddiqun. Jadi siddiqun jadi orang-orang siddiq. Siddiq itu kalau kita baca dalam Al-Quran levelnya hanya satu level di bawah kanjeng Nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wah, lu demen nih, Pak. Yang merangkum keempat orang ini Rafiq, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Iki kula yang boten ngertos dulu abah kula ngarani kula Rafiq iku maksudnya apa ben koyo artis napa nen dilalah niku nek ketoke nek boten kabul. Tapi ketoke sing pas mungkin sing niki, Pak. Jadi yang merangkum keempat, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hadis digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ar-rafiqul a'la. Teman yang paling tinggi ku siapa? Gusti Allah. Jadi nek Rafiq iku yo baru ngerti kula. Tapi besok anak panjenengan gak usah dikarani Rafiq, Bang. Rafiq sakampungan gitu kan. Kula punya guyonan, Pak, di kantor niku. Jadi mahasiswa kula kebetulan ya panjenengan dosen UMI ya. Ada dulu mahasiswa kula dosen UMI ya. Sekarang lagi di Amerika. Namanya Muhammad Rafiq. Nek kula Ahmad Rafiq. Jadi kalau ketemu kula guran iki Muhammad Rafiq sing Muhammadiyah. Nek kula sing Ahmadiyah. Lah kan kula Ahmad Rafiq kono Muhammad Rafiq. Jadi kula sing Ahmadiyah, Rafiq sing Ahmad, kono Rafiq sing Muhammad gitu kan. Injih. Walaupun kula lagi punya guyonan lagi nama kula iki. Kula satu ketika ngajar bareng wong Arab, Syekh Hamzah. Hamzah orang Madinah. Orang Madinah. Kenalan pertama itu tanya, "Hamzah, ya orang Arab kan nama kan sakata ngono tok. Nah, minimalis kan. Tapi sing panjang kan bin-binnya. Nek kula Ahmad Rafiq. Langsung ditegur sama dia. Ahmadur Rafiq. Aduh, saya bilang udah nama itu bapak saya ngasih, gak usah digugat nama saya gitu. Dia betulkan nahunya, Pak. Harusnya kalau dua kata itu tuh idhofah gitu. Kalau dua kata itu idhofah, jangan pakai naat man'ut kalau nama itu. Jadi yang kedua harusnya pakai alif lam, pakai ma'rifah. Nggak boleh nakirah dua-duanya katanya. Udahlah, bapak saya dulu nggak mikir nahu bikin nama itu. Kok pakai grammar gitu nama, sangel nama di grammarin. Di kesempatan lain kula lagi belajar bahasa Inggris, jadi kula lagi pakai bahasa Arab wangel nama kula lagi, bahasa Inggris juga salah. Guru kula bahasa Inggris kula orang Belanda. Jadi please introduce yourself. So I start to introduce myself. My name is Ahmad Rafiq. Kan koyo Arab kan. Ditegur sama dia. Rafiq. How is the spelling? R-A-F-I-Q. Rafiq. Waduh, saya yang punya nama kok dia yang ngajarin nyebut gitu kan. Rafiq katanya. No, Rafiq tapi Rafiq. Udah itu nama saya kok, nggak usah ngajarin saya gimana spellingnya gitu kan. Mau bapak saya sih tahu kok. Ya Allah. Nggih. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin, kata Nabi. Kata Allah. Jadi orang-orang yang kiramul bararah, orang mulia dan orang baik itu kata Allah paling tinggi levelnya itu adalah para nabi, anbiya. Level kedua di bawah para anbiya siddiq. Nah, orang-orang siddiq ini tadi. Makanya yang dipanggil nama dengan as-siddiq kan cuma satu orang. Abu Bakar. Lainnya orang. Umar tuh kurang nopo membela kanjeng Nabi, nggak bisa dapat gelar. Banyak sekali. Boten. Ini kalau makan ini bonus sih. Tapi orang ngenyangin kan. Nggih. Kenapa Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq? Ukurannya sederhana. Satu-satunya orang yang tak pernah sedikit pun meragukan Nabi dari sejak detik pertama Nabi menyampaikan Islam adalah Abu Bakar. Jadi dari sejak pertama kali dengar nggak ada ragu sama sekali. Nggak ada ragu sama sekali. Dari sejak pertama langsung ikut. Lalu sesudah itu dirayu dengan macam-macam dan puncaknya kan pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj datanglah orang-orang musyrik Makkah, orang-orang kufar Quraisy. Cerita ke orang-orang, ke sahabat-sahabat Nabi, ki nabimu jadi sak malaman tekan Baitul Maqdis. Piye mungkin? Ora mungkin. Mulai sebagian meragukan. Tetapi masih ya kita tunggu apa kata Abu Bakar. Ana tunggu Abu Bakar ke yongel angel wong kufar Quraisy mikir padahal wah ya kok nek Abu Bakar dari ukuran boya dari ukuran Rafiq kan rada mending gitu kan. Paling ngono wis mikir gitu kan ora. Ya sudah akhirnya sampai ke Abu Bakar diceritakan hal yang sama. Apa jawabnya ke Abu Bakar? Qalahu Muhammad idza qalahu Muhammad amantu bih. Mengatakannya Muhammad ya katanya
Oke, kalau Muhammad yang katakan itu amantu bih, aku beriman kepada dia. Udah selesai. Jadi nggak penting isinya lagi. Padahal mau kufar Quraisy mungkin saat itu ya, saya nggak riwayatnya karena riwayatnya ya sampai sebatas itu saja kan, nggak tahu riwayat. Mungkin kalau kita bayang kayak itu pun berbuih-buih gitu kan, menceritakan bagaimana tidak masuk akalnya peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi gitu kan, berbuih-buih menceritakan. Tapi sampai ke telinga Abu Bakar ketika tanya, pertanyaan Abu Bakar sederhana, bukan apa benar ceritanya, bukan. Yang ngomong siapa? Muhammad. Oke, kalau Muhammad yang ngomong, aku percaya. Udah selesai. Maka sejak itu Nabi memanggil Abu Bakar dengan As-Siddiq, orang yang tak ada sedikit pun ragunya. Tak sedikit wangel nggih. Oh iya saya angel, makanya posisinya di bawah Nabi. Posisinya di bawah Nabi, di atasnya para syuhada, di atasnya orang-orang saleh. Wabot tingginya. Jadi hanya satu level di bawah tingkat kenabian. Karena mereka tidak dapat wahyu. Tapi mereka sama sekali tidak punya ragu. Umar ya ragu dulu kan. Bahkan Arab mata ini kan awal-awal kan, dengar berkali-kali Umar koyo opo jagoannya gitu kan. Tapi kan Kanjeng Nabi berdoa, Kanjeng Nabi kuatkan Islam bi Umarain, dengan dua orang Umar, salah satu bi ahadi Umarain, salah satu dari dua orang Umar. Akhirnya dapat salah satu kan. Ya kan ngaten, jadi kayak wong dagang ku yo kayak Nabi, doa Nabi sama orang-orang Taif kan juga begitu ya Rasulullah, kalaupun tidak mereka yang taat, maka jadikan anak keturunan mereka sebagai pengikut setiaku. Akhirnya ini satu dari doa Nabi yang tidak terkabul. Kan doa Nabi kan sesudah ke Taif dilempari. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kalaupun tidak mereka, maka jadikan anak keturunannya sebagai pengikutku yang setia. Doa ini tidak mustajab. Kenapa? Karena yang jadi pengikut setia Nabi orang-orang itu, bukan anak keturunannya. Anak keturunannya nanti ya melu gitu kan. Nabi kan doanya kan anak keturunannya. Ternyata sebelum sampai anak keturunannya ya orang-orang Taif tadi harus jadi pengikut setia Kanjeng Nabi. Ya Syekh Hamzah tadi yang teman kula ngajar niku orang Taif. Jadi guyonan kalau pertama nenek moyangmu sing biyen ngelempari Kanjeng Nabi nggih. Dia kata, oh katanya. Kan masih penting kita orang Indonesia kan, orang pernah ngelempari Kanjeng Nabi gitu. Wah, ini nenek moyangnya melempari Kanjeng Nabi biyen insyaallah. Nah, Siddiq. Tapi ujar Imam Nawawi kemarin, Siddiq itu orang yang mencapai posisi irfan. Oh, lebih abot meneh gitu. Lebih abot meneh. Irfan itu sederhananya orang yang melihat segala sesuatu adalah bagian dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Musibahkah? Dia musibah. Kan kalau ukuran sederhana niku ajabani kata Nabi, buat aku takjub umatku itu, kata Nabi, umat orang Islam itu kalau dia dapat rezeki dia bersyukur, dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia sabar. Tapi orang irfan dua-duanya syukur, orang ana sabarnya. Makanya di dalam kitab Kifayatul Atqiyah ada cerita tentang Hilyatul Auliya, ada cerita tentang Zunnun al-Misri yang pada saat dikabarkan kepada dia anaknya meninggal, yang keluar dari mulutnya pertama adalah alhamdulillah. Nek kita ono anak dikabari meninggal, alhamdulillah. Ku wong sak kampung ngamuk itu. Niki wong opo gitu. Tetapi maksudnya bukan dia mensyukuri kematian anaknya dalam arti alhamdulillah, bukan kayak kita syukurin lo mati, bukan begitu. Tapi syukurnya dia adalah bahwa bagi dia apapun yang Allah asaba timpakan kepada kita dalam bahkan baik dan buruk, sebenarnya itu bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo iku sing angel. Nek kita niku umur kula misalnya, umur kula jalan 49 gitu Pak. Si muda dibanding 50. Kula jalan 49 gitu. Umur kula aku misalnya jalan 49. Sakit dilalah seminggu. Iku nek nggerutunya kayak wong sakit 49 tahun. Ngaten nggih. Nek wong sakit nggerutunya kayak 49 tahun sakitnya. So when someone gets sick for a week while he is 50 years old, and then he groaning to God as if that he gets sick for 50 years. So, jadi dia lupa sisanya, dia lupa yang sisa itu. Makanya kalau kita belajar orang-orang tua, kalau senang Pak, kalau senang ketemu orang-orang tua. Orang-orang tua tuh kalau lagi sakit ditengokin. Ibu saya kemarin sakit, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat kepada beliau. Pas pengajian di sini ya Pak. Nggih ngapunten ibu kalau dadake karena ibu kalau vonis dokter itu ya COVID sebenarnya, COVID, tapi beliau kena serangan stroke tanpa pendarahan. Itu bahasanya. Jadi makanya akhirnya sama kakak pulang nggak.
Lihat gejalanya semakin menurun, ya udah akhirnya pulang. Tapi memang obatnya orang tua tuh anak ya. Nek kulo datang isolasi 2 hari di rumah sakit, minta pulang nagih. Kulo yang masuk, enggak, aku yang keluar di rumah aja. Kondisinya turun terus. Akhirnya kita tarik keluar sebelum sebelum waktunya. Pas ditarik keluar sampai ke rumah, wis kembali seperti semula. Wah, ini sangatnya obatnya orang tua kan beda. Masya Allah. Tapi nggak mau dibilang sakit nih loh problemnya. Enggak, aku cuma mau istirahat. Nah, rumah sakit mana obat gitu. Enggak usah obat doh. Angel banget Masya Allah. Tapi mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau sehat niku niku keramatnya kula, Pak. Keramatnya kita iku ya orang tua kita. Koyo Umi Rama iki. Nggih. Nah, wong sampai derajat irfan itu enggak ada yang dikeluhkan. Dinikmati semua. Sakitnya nopo dinikmati. Sakitnya nopo? Sakitnya kita bakar busa. Kan ngaten nggih. Insyaallah. Nggih. Nah, lalu kemudian ujar falidzalika, karena cerita tentang siddiqun yang bisa menjauhkan ma'asi ini tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, al muhajiru man hajara su'a. Al muhajiru, so the real migrant is those who migrated from the evil deed. Jadi muhajir itu orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perbuatan buruk, berhijrah dari keburukan. Tarakahu, itu yang disebut dengan hijrah. Orang yang meninggalkan segala macam keburukan. Wal mujahidu, dan seorang mujahid, yakni orang yang berjihad adalah man jahada hawahu, orang yang menjihadi, memerangi, memerangi hawa nafsunya. Man zajara nafsahu, yakni orang yang menahan dirinya. Man zajara nafsahu an ittiba'i syahawatihi, dari mengikuti syahwatnya, bis sabri, dengan sabar, wat tautini ala isaril khairi, lalu kemudian dia diam, menetap, ala isaril khairi, pada memberikan. Isar itu asal katanya dari memberi bekas ya, tapi maksudnya ya bertahan diri pada kebajikan. Jadi niku sing orang yang disebut dengan hijrah. Wa fi riwayat at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dari riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid itu adalah orang yang menjihadi, jadi bertarung dengan dirinya sendiri. Fahuwa nafsuhu al-ammaratu bis-su'i. Nafsu mana, diri yang mana, yang jiwa yang mana yang dia lawan, yang dia perangi, itulah jiwa an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang mengantarkan kepada keburukan. Ala fi'li ta'ati, untuk lalu kemudian dia berperilaku taat, wa tujnibul ma'siyah, lalu menjauhkan kemaksiatan, wa jihaduha. Nah, ini dan jihadnya dia dengan diri ini tadi, aslu kulli jihadin, itu menjadi asal dari segala jihad. Laulam yujahiduha, kalau dia tidak menjihadi, jadi tidak bertarung melawan nafsunya sendiri, lam yumkinuhu jihadal udwi musuh ya. Lam yumkinuhu jihadal udwi, maka tidak mungkin bagi dia bisa memerangi musuhnya. Kadza afadahul azizi, seperti yang dimaksud oleh Imam Al-Azizi. Nah, jadi ujar Imam Al-Ghazali, ini Imam Nawawi ngutip ke hadis. Orang yang dimaksud dengan seorang muhajir, orang hijrah, adalah dia berhijrah meninggalkan keburukan. Iku sing jenenge hijrah. Tapi adakah orang hijrah untuk tujuan-tujuan yang lain? Yo, banyak. Makanya Kanjeng Nabi sesampainya di Madinah,
Di antara riwayat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi Kanjeng Nabi, sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Tergantung kepada niat, dan yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, meniatkan sesuatu yang bersamaan dengan perilakunya. Maksudnya begini, salat sing jenengin niat itu ya pas takbir. Kalaupun ada yang mengajarkan talafuz, itu ujar Imam Al-Ghazali, ada kok di kitab ini di bagian awal, itu bagian dari hudurul qalbi wa taqwiyatul qalb, menghadirkan hati lalu menguatkan hati. Makanya kita ada yang belajar lafaz niat, belajar lafaz niat. Lalu kemudian orang wudu, niat itu pada basuhan pertama, itu ibadah, pada saat ibadah. Nah yang berat itu di luar ibadah, Jadi kalau dalam fikih detailnya begini Pak ceritanya. Kalau dalam fikih itu bahkan, kalau kita dari rumah niat ke masjid, sholat jamaah, tulus banget, dilalah tekan masjid, tapi ini urusan jomblo gitu, masih banyak yang jomblo gitu. Si jomblo ini urusan jomblo gitu. Saya sering guyoni jomblo gitu. Kan kalau pernah cerita gitu, jomblo itu panjang umur murah rezeki jadi. Kong wae Pak. Nanti wae cerita jomblo gitu. Nggih, dari rumah niatnya tulus banget gitu kan, tekan masjid dilalah ono gebetan gitu kan, anak Pak Anu, wah dia pengen gitu kan, akhirnya wah sholatnya jadi tambah khusyuk gitu kan, takbir Allah dikeras-kerasin Pak, ben kedengeran gitu kan, ben krungu gitu kan, ben krungu ono gitu kan, ben krungu kan ngerti nih aku ke sholat, pokoknya Fatihahnya Bismillah. Kan Fatihah itu kalau kita sendirian ala qadril istima'i binafsi, sekira-kira didengar oleh kuping sendiri kan, gitu saja kan. Cuma karena ada gebetan, alhamdulillahi rabbil alamin, wow di ape-ape gitu kan ya, tadi pasti kan al-kafirun orang rampung-rampung karena niatnya pun beda. Enggak, tapi kalau dalam ibadah gampang gitu. Dalam ibadah mahdoh, ya gampang sih, enggak, tetap berat ya. Maksudnya tapi di dalam ibadah mahdoh fikih ngatur dengan sangat detail. Yang berat itu kadang-kadang dalam keseharian kita. Niki Arab sedekah, niatnya pun ape, benar-benar sedekah. Dilalah ternyata pas sedekah, pas lagi nganter niki, ono tonggo lewat gitu kan, keluar dalam hati ria. Nah, gesing abot niku, udah berubah itu niat. Padahal niat dari awal nganter aja, pas nganter ke sini, dilalah tetangga sebelah keluar lihat ngapa gue. Tiba-tiba dalam hati muncul niat lain yang tidak disebutkan. Makanya niat itu qasad. Qasad itu kadang-kadang tidak terkatakan. Yang namanya qasad itu, tujuan itu tak terkatakan. Jadi tidak terucap, tapi main aja di hati. Dan iblis tuh kayak gitu kerjaannya. Iblis tuh kerjaannya mainnya, kalau kita mengucap niat kita 30 detik misalnya, iblis ganggu nggak 30 detik. Iblis main paling 1 detik 2 detik. Tapi mainan iblis 2 detik itu wabotnya pol, bisa menggugurkan semua yang lain. Main iblis tuh mainnya sebentar, nggak bisa lama, dia nggak kuatan sebenarnya iblis itu, nggak kuatan. Tapi nek sing iso digoda nih luwih ora kuat. Gitu. Kan di dalam Al-Qur'an ngaten nggih standar ya. Dalam Al-Qur'an berkali-kali kan Allah sebutkan jin setan itu bangsa yang sangat lemah sebenarnya. Cuma yaitu nendeneng dine ora ketok iku angel. Nek ketok iso digebuki iblis ya. Kan ora ketok iki. Ora ketok iki. Ya, bangsa yang lemah dia. Lemah karena itu makanya cara godanya enggak berat-berat banget kok. Cara godanya tuh nek 30 detik kita ibadah, dia goda 1 detik 2 detik saja. Tes gitu. Tapi 1 detik 2 detik kalau momennya pas rusak niat kayak tadi. Niat dari rumah mau ibadah, tekan gono. Ono sing deloki gitu kan, wis rasa ki anu nggih, wah keluarlah ria. Nah tapi penaknya Kanjeng Nabi ngaten Pak, iki penaknya jadi umat Kanjeng Nabi, split dari tujuan yang benar itu bisa terjadi kapan saja. Tapi obatnya apa? Gampang. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat jangan ngulangin.
Tapi apakah mungkin, apakah bisa seperti itu? Bisa. Tapi ada kemungkinan balik? Ada. Kalau kemudian balik lagi, taubat lagi. Tuhan tuh nggak pernah la yaman. Tuhan nggak pernah bosan dengan taubat kita. Walaupun hari ini taubat, ulangi meneh, taubat lagi, ulangi meneh, taubat lagi. Jadi dari nasuha jadi masiha, masih aja. Taubat masih aja gitu kan. Ulangi lagi. Tuhan nggak pernah bosan. Tuhan nggak pernah bosan. Tuhan nggak pernah bosan. Nek poro yai poro alim itu kalau pak duduk tenanan berduaan takon, yo cerita aku maksiat kok ngene lho. Yo cerita. Nek tamu itu oh enggak. Bukan berarti mereka bebas dari maksiat. Bukan bebas enggak. Tetapi mereka tahu kapan harus kembali. Nah, itu sing angel kan. Jadi ini bukan urusan kita bebas dari maksiat sama sekali. Enggak. Wong iki dhaif, wong nek kita ikut dhaifnya minta ampun ora ono sing sempurna. Orang sing sempurna. Makin banyak ilmu, makin banyak baca, kemungkinan makin banyak maksiatnya. Kemungkinan makin banyak maksiatnya. Karena makin banyak meninggalkan yang dia tahu. Ya, tapi bukan berarti wis ora usah ngaji wae ben ora akeh maksiat. Wangel meneh ngono. Ya, makin banyak yang tahu makin banyak maksiatnya. Tetapi pada saat yang sama makin banyak pula cara kembali. Nah, di awal kitab ini kita kemarin tidak sempat membacanya. Kalau ceritakan di cerita awal. Bahkan ada perdebatan di kalangan ulama, mana yang lebih baik, al-abidul fasik atau al-abidul al-jahilul abid atau al-alimul fasik. Di awal kitab nggak, cuma ini panjenengan bukan, nanti di awal-awal itu ada cerita itu. Mana yang lebih baik, seorang abid yang bodoh atau seorang alim yang fasik? Alim fasik kan berarti dua ilmu tapi orang amal kan. Nah, tadi nggih ngapunten nggih Mas Imam tadi mau coba kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iya benar ya tadi. Mau coba apa? Iya benar ya, baca ikut kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Di awal Al-Baqarah Allah sebut atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Itu cerita tentang para rahib-rahib Yahudi dan Nasrani yang berhadapan dengan ketika Kanjeng Nabi bawa Quran. Pada orang bilang enggak percaya kok di Alkitab ada, di Injil ada, tapi ketika batang-batang berhadapan aki piye ki angel ki Muhammad iki ora usah diikuti. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kau suruh orang lain berbuat baik tapi kau lupakan dirimu sendiri. Jadi ada orang alim fasik, ada orang abid jahil. Mana yang lebih baik? Sebagian ulama masih menghukumi lebih baik orang alim fasik. Kenapa? Jadi diceritakan cerita. Tapi bukan berarti lo mau apa alim fasik wae. Orang ngono Pak. Bukan begitu pahaman. Diceritakan oleh beliau. Satu seketika ada seorang abid ahli ibadah tapi dia jahil. Tak paham ilmu tauhid, tak paham akidah, tidak belajar tentang Tuhan. Di tengah ibadahnya datang setan. Ibadahmu baik sekali, alhamdulillah kau luar biasa, Tuhan sangat mencintaimu, bihubbihi faqad khatama ibadatik. Dengan cintanya kepada engkau sudah khatam ibadahmu. Wow. Karena merasa ini yang datang Tuhan, alhamdulillah khatam ibadahku. Akhirnya dia berhenti ibadah. Karena jahil, karena tak mengenal Allah, dia tidak irfan, tidak mengenal Allah. Tapi seorang alim yang fasik, lalu kemudian dia datang kepada setan datang kepada orang alim ini tadi, lalu bilang, alhamdulillah dengan ketinggian ilmumu bihubbihi, dengan cintanya kepada engkau, maka engkau sudah bebas dari segala amal. Apa yang dilakukan? Engkau pasti setan, tak pateni. Dan memang disebut di situ tak apa tadi. Nggak mungkin Allah menghentikan orang untuk beribadah kepadanya, dibunuh sama dia setannya. Jadi kalau begitu lebih baik siapa? Masih tetap lebih baik orang berilmu. Yang baik siapa? Al-abidul alim. Oh nggak sih ngape? Wong alim lalu ahli ibadah. Tapi kalau worst come to worst, nah lalu kemudian yang kedua, al-mujahidu man jahada hawahu. Mujahid itu orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Bahkan ujar Imam Tirmidzi, "Lau lam yujahiduha lam yumkinu jihadal udwi." Kalau orang tidak menjihadi hawa nafsunya, maka tak mungkin dia bisa berjihad melawan musuh. Jadi sebelum ketemu orang lain, makanya ibda binafsika tsumma biman ta'ul. Bukan ketemu musuh dulu nanti hawa nafsunya belakangan. Bukan.
Itu beliau. Tapi ini tamsil, ujar beliau untuk menahan. Kan banyak dalam cerita nggih. Tamsil dari hadis ini cerita yang kita ingat tentang Ali karamallahu wajhah. Ali sudah bawa pedang, mau menghunus pedang sama musuhnya. Tiba-tiba orang itu meludah kepada Ali. Ludahnya menimpa mukanya. Seketika Ali menarik pedangnya dan pergi meninggalkan musuh itu. Musuhnya yang malah bingung. Loh, ternyata pedang kalah sama ludah gitu kan. Berarti berangkat ke medan perang gak usah bawa pedang, bawa ludah aja banyak-banyak gitu kan. Bawa ludah banyak. Itu kayak cerita Pak ngapunten. Kalau keringan cerita guru kula dulu. Guru kula karena nek di kampung gua maca kitab ya akeh lucunya, Pak. Maca kitab guru kula cerita ono wong daftar tentara. Habis itu kan periksa semua ya Pak, pantohir ya Pak namanya. Periksa semua fisik ya, semua fisik ternyata giginya berlubang gitu kan. Akhirnya nggak lulus gitu kan. Protes dia, emang perang pakai gigit gitu. Lo kan nggak lulusnya gara-gara giginya berlubang katanya. Emang perang pakai gigit katanya. Oh gara-gara gigi berlubang saya nggak lulus tentara gitu kan. Kan perang pakai senjata, yang protes dia. Nggih, Masya Allah. Nah, tapi apa jawab Ali ketika dia menghentikan ini? Aku tidak mau, kata Ali. Ketika pedangku terhunus kepadanya, bercampur dengan amarah di dalam diriku karena tersinggung ludah yang mengenai mukaku. Itu begitu. Jadi sebelum dia memerangi orang lain, dia pastikan nafsunya terperangi dulu. Ketika dia gagal memerangi nafsunya, dia pergi dari meninggalkan memerangi orang lain. Satu. Cerita lain kan sebaliknya. Ada sahabat di medan perang, ada orang kufar di medan perang, sudah pedang terhunus, akhirnya dia mengucap 2 kalimat syahadat to save himself. So in the moment of the battle, when one of the companion of the Prophet Muhammad is just about to kill the enemy in the battle, which is allowed to do it, lalu kemudian the enemy suddenly say syahadatain, tiba-tiba baca 2 kalimat syahadat. Tapi apa yang dilakukan sahabat ini? Tetap dipenggal. He continued to kill it. Yang boleh di medan perang kan? Boleh di medan perang. Ketika sampai cerita itu kepada Kanjeng Nabi, when the story reached the Prophet Muhammad, and the Prophet asked him, did you cut, or did you, what you say politely in English, did you cut his breast? Apakah engkau memotong hatinya, membuka dadanya? Apakah engkau sempat membelah dadanya lalu kemudian mengambil hatinya? Enggak. Maksud Nabi apa? Bagaimana kau bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya? Padahal sahabat tadi berargumen begini, Rasul dia mengucap 2 kalimat syahadat cuma karena mau selamat. Karena kan orang yang mengucap 2 kalimat syahadat berarti darahnya tidak lagi halal untuk diperangi. Menurut sahabat itu syahadat kepepet, gitu kan? Versi sahabat itu syahadat kepepet, versi sahabat itu kan. Maka segala yang kepepet tidak berlaku gitu kan. tidak berlaku menurut versi sahabat ini. Tapi kata Nabi, jawaban Nabi sederhana. Apakah kau belah dadanya, kata Nabi, lalu kau ambil hatinya sampai engkau tahu bahwa itu memang kepepet. Jangan-jangan memang tulus banget. Kan begitu kan? Coba ini ono contoh sih, tapi nggak usah ada contoh, ini contoh tidak baik, tidak bersih. Cerita orang yang tulus banget itu kan kalau orang di toilet kan tuh tulus banget itu. Koyo opo wae sakitnya tuh ikhlas banget. Kok pepetnya kayak tapi pendeknya begini. Jadi Nabi tegur sahabat ini. Sahabat ini tegur oleh Nabi. Kenapa? Karena pada saat itu bisa jadi amarah dia di dalam perang yang mendahuluinya daripada ketundukan dia kepada syar'i. Kenapa? Nah, terakhir, ngapunten, pas nunggu 4 menit lagi. Kalau ingin menutup cerita ini dengan akidah Asy'ariyah, ini sering sekali. Di antara yang membedakan paling pokok akidah Asy'ariyah dengan Khawarij di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq adalah posisi amal. Ini sing paling beda. Yang namanya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa taqrirum bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqrirum bil lisan, menyatakan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan beramal dengan segala anggota tubuh. Tapi ketiga pokok iman ini posisinya beda-beda. Kalau kita baca kitab Ibanah, ada di Ibanah, ada Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kulo ngapunten nggih, kulo ngaji ku suwek men.
Kulo ngaji ku 20 tahunan yang lalu, tapi baru terpikir sekarang habis lihat di mana-mana kok wong rame yang ngomong akidah tapi orang ngerujuk ke kitab gitu. Akhirnya sekarang, kulo dari sejak 6 bulanan, setahunan yang lalu, kulo mulai ngaji ulang. Kulo golek kiai di Jogja iki. Sopo sing mau mocok kayak gitu kan. Ya dulu pernah ngaji, tapi bisa jadi lupa, bisa jadi apa kan, karena pun khotimul. Kulo mau ngaji kitab paling dasar lagi gitu. Jadi ya sebenarnya itu di atasnya Kifayatul Awam ya. Tapi niki kitab awal sing ditulis Imam Al-Asy'ari. Imam Asy'ari yang lalu kemudian jadi akidah, jadi mazhabnya Imam Asy'ariyah. Nah, tiga niki beda posisinya. Tasdiqun bil qalbi itu ada di dalam hati. Siapa yang punya ukuran ini? Hanya Allah dan orang yang bersangkutan. Nggak ada yang bisa menyaksikan. Jadi kayak cerita di perang tadi kan? Cerita di perang tadi, hatinya yang dimaksud Nabi gambarkan belah tadi itu loh. Nabi sebenarnya mau menunjukkan itu. Karena tasdiqun bil qalbi itu di dalam hati. Tidak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngukur. Nggak ada yang bisa ngukur hati orang. Nggak ada. Jadi jangan pernah kita merasa bisa menilai hati orang, insya Allah. Kita nggak bisa ngukur hati orang. Makanya lagi-lagi urusan jomblo gitu kan. Kalaupun dia senyum, jangan kau pede bahwa dia suka sama kamu gitu. Biasanya ini dalil buat ya nggak tahu menyemangati atau tidak menyemangati jomblo itu. Jadi kalau sering guyon ngapunten ya, karena kalau biasa ngumpulkan mahasiswa buat tak gojloki ben semangat hidup neng. Nah, pertama tasdiqun bil qalbi. Yang kedua takrirum bil lisan. Menyatakan dengan lisan. Nah, menyatakan dengan lisan ini harus disaksikan orang lain. Harus disaksikan orang lain. Makanya kan ada pertanyaan sederhana. Apakah seorang non-muslim yang belajar sholat atau ikut sholat, lalu kemudian dalam sholatnya dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia otomatis masuk Islam? Nah, itu rame para ulama beda pendapat. Ono sing bilang masuk, ono sing bilang boten. Tetapi pendeknya dia harus nyatakan. Ya kalau dia nyatakan sendiri, kapan waktu dia harus kasih tahu ke orang lain kalau dia sudah masuk Islam. Kenapa? Karena sejak dia menyatakan takrirum bil lisan, maka sejak saat itu dia kena hukum taklif. Kena hukum taklif. Makanya orang sebaiknya tahu, walaupun sebagian ulama katakan ya tidak mesti orang lain tahu gitu. Tidak mesti orang lain tahu. Tapi kalau orang lain tidak tahu, tapi yang ngatur hukum taklifnya. Yang ngatur hukum taklifnya. Karena taklifnya kan nanti kena kemana-mana ke orang lain. Yang ketiga, 2 ini syarat pokok. Yang ketiga, wa amalum bil arkan, beramal dengan seluruh anggota tubuh, sholat, zakat, puasa, macam. Nah, posisi wa amalum bil arkan ini adalah takmilan, kesempurnaan iman. Artinya nopo? Wong maksiat ora kena dihukumi murtad. Orang maksiat tidak boleh dihukumi keluar dari Islam, nggak boleh. Sak tingginya maksiat, murtakibul kabair itu, makanya para ulama dulu sampai beda-beda. Akhirnya murtakibul kabair itu nanti posisinya, sampai akhirnya Mu'tazilah bingung murtakibul kabair ku ditaruh nanti. Kejadian Mu'tazilah, wes orang yang swarga, orang yang neraka, dia manzilah bainal manzilatain, dia berada di antara. Iku posisinya Mu'tazilah. Karena apa? Murtakibul kabair ki wong sing gawe dosa kudu tapi dek ora pernah mengaku keluar dari Islam. Nek syahadatnya isih ono berarti mlebu swarga, nek dosane ora katulungan kudune mlebu neraka. Akhirnya mlebune nang di wis manzilah bainal manzilatain. Iku doktrinnya Mu'tazilah, ojo diikuti. Nah, tetapi di dalam akidah Asy'ariyah niku clear, yang lalu kemudian menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amal niki sebagai takmilan, penyempurna iman. Artinya kalau amalnya ora jalan, yang pertama hati ora ono sing bisa nilai urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatnya orang bisa nilai, selama dia tidak menyatakan keluar, dia tidak keluar. Selama dia tidak bilang aku keluar. Tetapi yang ketiga, amal niku jadi ukuran kesempurnaan iman, bukan jadi ukuran keluar atau masuknya dari Islam. Kenapa ini penting? Kalau sedih karena sekarang, ya kalau bukan sedih, takut loh. Sekarang kan banyak orang yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain. Nah, nek sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain sebenarnya melanggar doktrin Ahlus Sunnah nih kita tadi.
Kalau orang amalnya tidak sempurna, amalnya tidak baik, maksiatnya banyak orang ketulungan, maka orang ini jatuh paling jauh kepada posisi fasik. Nggak boleh dihukumi kafir kecuali dia menyatakan ke luar. Pada saat yang sama ke dalam diri kita, selama kita tidak menyatakan keluar, amal kita buruk, berarti kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Jadi ke dalam memperbaiki diri, keluar kita menjaga hubungan dengan orang lain. Karena sebab apa? Karena sebab doktrin ini. Jadi niki cetok di kitab iku bolak-balik diulangi sing telu niki, bolak-balik diulangi sing telu niki. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati muliakan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. 1 2 3 4 5 6 baris, 5 baris kita baca hari ini. Nggih, besok nanti kita bicara tentang junudun nafs, tentara jiwa. Wah, tentara jiwa itu ada 10. Kenapa 10-nya besok kita baca insyaallah. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah muliakan, Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhaqna bis salihin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira man fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi syarri man fihi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bis-shawab. Salah khilaf qulub wal ma'af. Nyun samudra pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.